Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. Sebut Tuhan baik karena terlambat pesawat Sriwijaya. Apakah situ setan? Ditulis Manuel di seaword.com. Halo Sobat Indonesiaku, jumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Kejadian nahas yang menimpa para korban baik dari penumpang dan juga air crew di Sriwijaya Air SJ182 Jakarta tujuan Kalimantan membuat kita semua tertegun. Pesawat Boeing 737 yang sudah berusia lama bisa menjadi sebuah penyebab. Tetapi itu nanti saja. Analisis forensik dibutuhkan lebih jauh lagi. Jadi sembari kita menunggu kejelasan dalam pengungkapan black box untuk mengetahui kondisi sebenarnya, saya gatal untuk membahas mengenai satu hal yang sangat membuat telinga saya pengang. Disinilah inti videonya yang akan kita bahas. Kesaksian busuk yang justru mencoreng nama Tuhan yang mereka sembah terus-menerus bergulir. Pemahaman agama yang dangkal justru membuat mereka jadi bulan-bulanan orang ateis dan orang agama lain. Pemahaman agama yang seolah-olah Tuhan itu baik hanya buat mereka saja, tetapi tidak untuk para korban dan keluarga korban yang ditinggalkan. Pemahaman yang memaknai bahwa Tuhan itu pilih kasih. Ada kesaksian gak jelas yang mendadak muncul, mengatakan bahwa mereka masih diberkati Tuhan karena ketinggalan pesawat. Oh my God. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan masih sayang sama mereka dan bacot-bacot lainnya. Buat saya itu adalah manifestasi setan. Mengapa? Karena bicara tentang kebaikan Tuhan, kita harus memahami bahwa Tuhan itu baik untuk semua manusia dalam segala kondisi dan situasi. Tuhan memberikan anugerahnya yang secara umum dalam menyatakan dirinya secara utuh dalam keterhilangan manusia. Tuhan itu tetap baik. Saya memahami memang bahwa ada orang-orang yang ketinggalan pesawat dan mereka tidak meninggal. Maka Tuhan itu baik buat mereka. Tetapi apakah dari teologi mereka tahu bahwa Tuhan juga baik untuk mereka yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan? Tentu tidak. Teologi sukses dan teologi kemakmuran ini paling sering dimunculkan oleh mereka-mereka ini. Banyak pemuka-pemuka agama yang mengajarkan teologi sukses, di mana kematian adalah sebuah keburukan, bukan sebuah keuntungan. Padahal jika kita melihat secara utuh, kematian adalah salah satu kesukacitaan. Inilah yang namanya teologi salib. Di dalam kekristenan, saya percaya Tuhan itu baik pada saat apapun, dimanapun, dan kapanpun. Bahkan di dalam masa-masa tergelap sekalipun, penghiburan Tuhan itu nyata. Maka jika kita luput dari kejadian dan mara bahaya di pesawat, seharusnya kita simpan saja itu di dalam hati kita. Ini malah justru jadi kesaksian buruk. Jika kita mengucap syukur saat kita ketinggalan pesawat lalu diluputkan dari kecelakaan dan kita sebar-sebarkan ke media sosial atau medsos, ini adalah tipe seperti orang-orang Farisi yang dicatat di dalam Alkitab itu sendiri. Mereka ada di persimpangan jalan dan berlutut di hadapan manusia, mendongak ke atas dan berdoa keras-keras. Berdoa bersyukur bahwa mereka tidak seperti orang-orang kafir yang ada di sekeliling mereka. Orang seperti ini patut dihina dengan sebutan keturunan ular beludak oleh Yesus. Yesus mengecam pemujaan kepada Tuhan lewat cara-cara busuk seperti ini. Kalau dulu eranya ada di persimpangan jalan, namun sekarang eranya ada di media sosial atau medsos.
mereka justru jadi bahan tertawaan bagi para ateis. Maka kemudian para ateis makin melihat bahwa Tuhan yang disembah oleh para domba gurun adalah Tuhan yang pilih kasih. Saya jijik sebagai orang Kristen, saya mengecam jika ada yang bersyukur kepada Tuhan karena diluputkan dari kecelakaan dan disebarkan ke media sosial. Anda itu setan. Tuhan baik karena kamu terlambat. Jadi baik itu apa? Baik itu ya adalah aturan yang bikin kamu gagal terbang karena Anda terlambat bangun, atau karena berangkatnya terlalu lama karena Anda tidak disiplin. Kok yang katanya menyembah Tuhan malah jadi bego? Jika kita belajar kebenaran, kita pasti akan pintar. Domba-domba gurun ini masih banyak berkeliaran. Mereka merasa mereka saja yang mendapatkan kebaikan Tuhan. Bahkan ada yang mengaku-ngaku bahwa Tuhan Yesus masih sayang sama dia dan dikasih kesempatan. Kemudian memakai tagar God is God, tagar Haleluya, tagar Save SJ 182, dan sebagainya. Muak benar saya. Atas nama Tuhan kalian menginjak-injak kemanusiaan. Apa bedanya kalian sama Felix dan Rizik? Tuhanmu kalau begitu ternyata kamu punya Tuhan adalah Tuhan yang pilih kasih dong. Pada akhirnya ujung-ujungnya kalian yang bego sendiri. Sungguh saya sebagai orang Kristen malu melihat kalian. Dungunya nggak ada batasnya. Tuhan itu baik buat mereka yang juga ditinggalkan. Kenapa? Mungkin hanya mereka yang ditinggalkan dan bertahanlah yang bisa menjawabnya. Dan sebelum saya menutup video ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa kita memang mempunyai banyak rencana. Namun Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Terkadang Tuhan menyapa makhluknya dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan cara menyapanya dengan sebuah kematian yang mengantarkan roh makhluknya menuju ke sisinya. Percayalah, kepergian saudara kita bukanlah hal yang buruk, karena sebuah hal yang sangat membahagiakan baginya. Untuk itu mari kita doakan semoga Tuhan menempatkan mereka di sorga yang indah. Terpujilah nama Tuhan. Amin.